Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita masuk ke teka-teki pertama. Teka-teki pertama. Randy adalah seorang anak dari seorang pengusaha kaya di daerah Bogor, guys. Pada sore hari dia sering banget jalan-jalan di taman. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada seseorang yang menculik dan menangkapnya tuh. Namun polisi melihat kejadian itu dan mencoba mengejar si penculik. Setelah beberapa menit, akhirnya polisi menemukan beberapa orang yang dicurigai sebagai penculik dan menginterogasi mereka, guys. Orang pertama berkata, "Aku nggak mungkin melakukan itu, Pak. Aku juga di taman ini lagi menunggu temanku. Kita akan hangout ke mall deket taman ini." Orang kedua bilang, "Aku udah sering jogging di taman ini, Pak. Aku juga kenal dengan Randy, karena ayahnya adalah teman kecilku di SMP. Jadi ngapain aku harus menculiknya?" Orang ketiga mengatakan, "Aku sama sekali nggak tahu soal penculikan itu, Pak. Aku merupakan orang dari luar daerah sini. Aku kesini untuk mencari alamat teman SD-ku untuk mengirimkan undangan." Setelah melihat para pelaku dan mendengar alasan mereka, akhirnya polisi pun tahu siapa yang merupakan penculik Randy. Menurut kamu siapa ya yang telah menculik Randy? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu cari tahu. Udah ketemu siapa yang merupakan penculiknya? Jadi jawabannya orang yang ini, guys. Karena coba deh kamu lihat, di bajunya terdapat noda coklat yang sama dengan es krim yang Randy makan ya. Udah pasti kalau Randy diculik sama dia tuh. Dan ditambah lagi dia tahu kalau orang tua Randy adalah orang kaya yang bisa dia mintai tebusan loh. Hayo, kamu jawabnya sama kayak aku nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Bayu adalah seorang karyawan terbaik di tempat dia bekerja. Dia akan mendapat bonus oleh bosnya karena dia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pada saat hari pemberian penghargaan, dia ditemukan tewas dengan luka tusuk di dadanya. Akhirnya polisi datang untuk menyelidiki kasus ini. Yang pertama ada Andi. Dia bilang, "Saat kejadian aku lagi membeli makan, karena 5 menit lagi waktunya makan siang. Aku juga belum sempat mengucapkan selamat kepadanya atas pencapaiannya. Aku jadi takut kerja di kantor ini karena ada kejadian tidak menyenangkan seperti ini, Pak." Yang kedua adalah Boris. Dia mengatakan, "Aku nggak tahu kenapa dengan kejadian ini dan kenapa ini bisa terjadi, Pak. Saat kejadian aku lagi ada di kamar mandi karena semalam perutku lagi tidak beres. Ketika aku datang ke meja, tiba-tiba udah ramai karena Bayu telah tewas." Yang ketiga ada Temi. Dia berkata, "Saat kejadian aku lagi dinas keluar untuk mengurus pekerjaan, Pak. Saat aku lagi minum di pantry, ada suara teriak-teriakan histeris di ruang kerja. Saat aku ke sana, aku melihat Bayu udah tewas tergeletak dengan banyak darah." Setelah mendengarkan alasan mereka, polisi masih belum yakin dengan kata-katanya. Akhirnya polisi menemukan satu barang bukti yang berupa KTP untuk mengetahui siapa pelakunya. Menurut kamu sendiri, siapa ya yang telah melakukan pembunuhan itu? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu cari tahu. Jadi pembunuhnya adalah Boris, guys. Karena kalau kita hapus bercak darahnya, jelas banget ya kalau itu adalah KTP dari Boris. Hayo, tadi kamu ngiranya siapa tuh? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Selamat buat kalian yang bisa menjawabnya. Teka-teki ketiga. Pada Rabu sore, polisi mendapatkan telepon dari seseorang yang bilang kalau tetangganya telah tewas, guys.
Polisi pun datang ke TKP buat mencari barang bukti di sana dan gak menemukan apa-apa. Lalu polisi mendatangi beberapa tetangga korban dan menginterogasi mereka semua. Rani bilang, aku nggak tahu kenapa dia bisa terbunuh, Pak. Dari siang aku memandikan kucingku ke pet shop dan aku baru banget pulang. Lagian juga aku nggak terlalu kenal dengan dia, Pak. Jadi ngapain aku harus ngurusin hidupnya? Dennis berkata, aku nggak tahu soal itu, Pak. Aku aja baru bangun tidur dan kaget banget saat Bapak menghampiri rumahku. Aku juga sama sekali nggak mendengar keributan di rumah itu. Tega sekali ya orang yang membunuhnya, padahal dia bukanlah orang yang sering bergaul. Jody berkata, aku dari tadi lagi nonton TV, Pak. Aku juga nggak mendengar ada suara orang bertengkar dari arah sana. Maaf, Pak, aku harus cepat berangkat kerja. Apakah bisa segera diselesaikan masalahnya? Akhirnya setelah mendengar alasan mereka, polisi pun tahu siapa pelaku dari pembunuhan itu. Menurut kamu siapa ya pelakunya? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu cari tahu. Jadi jawabannya adalah Rani, guys. Kok bisa? Karena coba deh kamu lihat. Katanya dia abis mandiin kucingnya. Masa kucingnya masih kotor gitu ya? Harusnya kalau udah dimandikan jadinya nggak kotor. Jadi udah jelas banget dia berbohong karena takut ketahuan sama polisi tuh. Siapa aja nih yang benar? Wah, kamu pasti teliti banget nih. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pak Sofyan adalah seorang polisi yang sangat disegani oleh orang-orang di daerah rumahnya. Dia memang sangat suka berpatroli untuk mengawasi keadaan sekitarnya, guys. Seketika dia melihat ada anak kecil yang lagi menangis di pinggir jalan tuh. Akhirnya dia menemukan anak itu dan membawanya ke kantor polisi. Anak itu ternyata memiliki kekurangan dan ternyata ia tunawicara, guys. Akhirnya Pak Sofyan mengumumkan siapa orang tua dari anak itu. Gak lama ada 3 pria yang datang ke kantor dan ngaku kalau mereka adalah orang tua anak tersebut. Orang pertama berkata, ayo nak kita pulang, aku udah mencari kamu kemana-mana. Tadi akhirnya Pak Polisi telah menemukanmu. Aku benar-benar khawatir kamu diculik orang, nak. Terima kasih ya Pak, karena dia tidak bisa bicara. Orang kedua berkata, ayo kita pulang nak, aku udah membelikanmu mainan-mainan untukmu. Kamu bisa memainkan ini di rumah nanti ya. Orang ketiga bilang, kamu kemana aja nak? Baru aku membelikanmu makanan ini, tapi kamu udah pergi meninggalkanku saja. Dan ini kan makanan favorit kamu. Terima kasih ya Pak, sudah menemukan anakku. Setelah mendengar para orang tua, polisi pun tahu di antara mereka adalah penculik tuh. Menurut kamu siapakah yang merupakan penculik dan bukan ayah dari si anak? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu cari tahu pelakunya. Udah nemu siapa yang merupakan penculiknya? Jadi jawabannya orang yang ini tuh. Karena mereka semua mengiming-imingi anak ini dengan barang dan makanan ya. Kalau orang yang ini berkata kalau dia nggak bisa bicara tuh. Siapa nih yang jawabannya benar? Wah, coba dong tulis di kolom komentar. Yuk kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Di teka-teki ini menampilkan 2 penebang pohon yang lagi melakukan pekerjaannya, guys. Dengar-dengar di antara mereka ada yang merupakan seorang pembunuh loh. Coba deh kalian perhatikan salah satunya ya, karena nanti kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku hitung mundur 5 detik buat kamu cari tahu. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, seperti biasa, yuk cepet-cepetan kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys.
agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!